Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini, dalam pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran yang kita akan menuju ke pembelajaran MTS kelas 7, bab Toharo. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang yang dinamakan Toharo. Pasti adik-adik sudah tahu kan apa itu yang dinamakan Toharo? Secara bahasa, Toharo adalah versi atau suci. Dan Toharo menurut istilah adalah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk ataupun dengan tujuan untuk membersihkan diri, pakaian, tempat, dari hadas dan juga najis. Sedangkan toharo sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharo dari najis, kemudian yang kedua adalah toharo. Dan kita menuju ke najis. Apa itu najis? Najis menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor ataupun tidak bersih. Menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap tidak bersih ataupun kotor menurut syarak ataupun syariat. Dalam pembagiannya, najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mughalladah, kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah, dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Oke, pembahasan kita mulai dari yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis ini adalah tergolong najis yang ringan. Adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibu ataupun ASI. Adapun cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air pada tempat yang najis. Kemudian bisa dilap kering untuk membersihkan. Tetapi najis ini untuk bayi perempuan itu termasuk najis yang sedang. Adapun cara mensucikannya dengan air mengalir pada tempat yang terkena najis. Kemudian kita lanjut. Najis yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis ini tergolong najis yang sedang. Adapun yang termasuk najis ini adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian ada darah, kemudian ada nanah, dan semua benda yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani. Kemudian adapun cara mensucikannya adalah hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu, kemudian cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Kemudian kita lanjut. Najis yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis ini termasuk najis yang berat. Yang termasuk najis berat ialah contoh adalah jilatan anjing ataupun babi. Cara mensucikannya adalah dengan mencuci yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air yang ke-8 kalinya dilumuri dengan tanah. Ataupun bisa juga dengan cuci dengan air yang mutlak sebagian 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Selanjutnya adalah toharoh dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang menyebabkan terhalang daripada menunaikan ibadah tertentu. Contoh adalah ibadah sholat, kemudian tawaf, mengangkat mushaf atau Al-Quran, kemudian menyentuh Al-Quran. Adapun bagian hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Yang pertama adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang mewajibkannya berwudu atau tayamum jika ia hendak menunaikan ibadah tertentu seperti sholat dan menyentuh Al-Quran. Adapun sebab-sebab berhadas kecil, contoh yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur yang sama. Ada yang keluar itu benda cair, padat, ataupun angin. Kemudian selanjutnya adalah sebab berhadas kecil, ada yang hilang akal dengan disebabkan mabuk, pitam, gila, atau tidur kecuali tidur yang tetap punggung pada tempat duduknya. Selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa berlapik. Ada lagi yaitu bersentuhan kulit di antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim.
Selanjutnya adalah hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci, yang mewajibkannya mandi wajib atau bertayamum. Adapun sebab-sebab berhadas besar, yang pertama adalah jima, keluar air mani, keluar darah haid, keluar darah nifas, ataupun melahirkan anak. Bagaimana adik-adik, sudah paham kan apa itu taharah? Nah, materi kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.